Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Hanafi dengan NPM 220605152, ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengantar multivariat dengan judul Analisis Uji Bedamin dalam 3 program diet dengan menggunakan metode Van Manova yang unbalance ya, karena nanti di sini ditemukan bahwa datanya itu antar populasi berbeda, yang satu 13, yang satu 17. Selanjutnya di sini ada layouts. Yang pertama saya ingin mencari karakteristik dengan statistika deskriptif. Selanjutnya saya ingin menguji asumsi homoskedastisitas antara matriks varian dan kovarian. Matriks varian kovarian masing-masing populasinya dengan uji box M. Selanjutnya menguji pendekatan MANOVA dengan transformasi Laue-Hotelling. Kenapa dilakukan pendekatan? Karena di sini nanti asumsinya tidak terpenuhi. Jadi nanti dilakukan pendekatan yang menggunakan tabel distribusi F. Selanjutnya saya ingin menguji Bedamin dengan kasus univariat. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan dari hasil perhitungan menggunakan dataset yang didapat dari Kaggle. Selanjutnya di sini ada statistika deskriptifnya yang uh, mungkin bisa lebih enak dilihat ketika menggunakan ini ya. Karena di sini mungkin tidak lengkap, jadi di sini ada yang lebih lengkapnya, jadi bisa lihat di sini. Terus selanjutnya ada uji asumsi homoskedastisitas dengan menggunakan box M ini, di mana antar antar diet ini ada diet 1, diet 2 sama diet 3, ternyata dia ini memiliki nilai yang tidak seragam. Sementara untuk mendapatkan asumsi homoskedastisitas yang terpenuhi, itu kita perlu p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 semua. Gitu. Supaya H0-nya itu diterima. Karena kalau misalkan ada yang seperti ini nih, ini kan di bawah 0,05, artinya H0-nya ditolak. Jadi nggak seragam gitu kalau H0-nya ditolak. Tapi kalau misalkan seperti ini, diet 2 dan diet 3 ini kan dia lebih besar dari 0,05. Saya menggunakan RStudio ya. Jadi kalau lebih besar dari 0,05 itu dia nanti bisa gitu pakai MANOVA. Jadi dengan demikian efeknya adalah tidak bisa menggunakan uji Wilks lambda, terus tidak bisa juga pakai Roy theta gitu. Selanjutnya juga nggak bisa nih pakai yang delay itu juga nggak bisa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji transformasi Laue-Hotelling, yang dimana kita tahu nih tadi bukti-buktinya ada yang bukti pertama, data tidak bersifat multikolinearitas karena hanya ada satu variabel independen. Satu variabel independen yang dimaksud di sini itu adalah jenis kelaminnya. Jadi ada satu faktor gitu, independennya cuma jenis kelamin doang. Sementara jenis kelamin ini ada levelnya lagi, ada pria dan perempuan. Gitu. Terus di sini kita juga tahu bahwa uji Laue-Hotelling tidak memerlukan asumsi homogenitas varians covariance. Jadi nggak perlu nih uji box M terlebih dahulu untuk menggunakan Laue-Hotelling. Terus yang ketiga juga hanya terdapat dua kelompok. Dua kelompok di sini itu ada jenis kelamin dengan variabel independen yang tadi dijelaskan, sehingga konklusinya adalah kesimpulannya tidak ada pelanggaran aturan yang dilanggar. Tidak ada pelanggaran. Jadi aturan yang di sini tuh terpenuhi semua sehingga untuk menggunakan uji Laue-Hotelling yang ditransformasikan ke bentuk F itu bisa kita lakukan. Caranya gimana? Di sini ada perhitungan di paling akhir ya, yang menggunakan transformasi. Ini tadi nyoba-nyoba aja sebenarnya, ternyata kan asumsinya tidak terpenuhi, jadi yang ini percuma. Lalu kita ingin lihat yang terakhir ini. Ketika menggunakan rumus transformasi yang ada di makalah itu, eh, mana ya? Bentar. Nah ini, rumus yang F ini, persamaan 2.21, didapatkan nilai F sebagai berikut. Nah, di mana nilai F-nya ini, nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, 1,45. Sehingga F tabelnya itu didapat dari tabel distribusi F ya, dengan parameternya itu yang seperti ini. VE kurang P ditambah 1. Sini ada VE-nya itu sebesar 28, P-nya itu 3. Jadi ketika ingin mendapatkan keputusan, maka keputusan yang didapat adalah H0 ditolak. H0 ditolak maksudnya adalah diet 1, diet 2, dan diet 3 ini berbeda gitu. Antar satu sama lain itu berbeda. Itu yang kita dapat dari uji transformasi Laue-Hotelling. Dan mungkin ini kurang tepat ya, karena dilakukan transformasi, bukan yang langsung T-nya, bukan yang Laue-Hotelling-nya langsung gitu, yang ini. Karena kita nggak bisa menggunakan yang langsung ya, kita bisanya cuma transformasinya aja.
gitu. Selanjutnya ada di sini menceritakan datasetnya. Jadi ada kejanggalan pada dataset yang saya dapatkan, di mana populasi pria dan perempuan ini pada masing-masing diet itu berbeda nih. Jadi di diet 3 ini lebih satu, dan di diet 3 yang perempuan kurang satu. Jadi dilakukan yang namanya pendekatan lah, kayak apa namanya nih, dimodifikasi, sedikit modifikasi sebagai berikut. Yang perempuan juga dilakukan modifikasi sebagai berikut. Jadi yang sebelumnya 50 menjadi 51 observasi perempuan, yang pria 40 menjadi 39 observasi gitu. Dan yang terakhir di sini dari semua itu dilakukan penyusunan ulang. Sehingga dari yang tadi ini dilakukan penyusunan ulang dan didapatkan sebagai berikut. Nih. Jadi dia udah rata ya, masing-masing udah rata. Ini kenapa 0? Karena saya menambahkannya dengan rata-ratanya yang dia nih. Rata-rata mereka semua saya tambahkan ke sini, dan rata-ratanya dia kan tadi nilainya 4,4 nih. Jadi karena mendekati 4,33, dan kebetulan yang paling bawah yang paling mendekati, jadi 4,44 ini 4,4-nya saya hapus karena dia mendekati nilai min. Jadi saya hapus yang mendekati nilai min. Kan tidak ada lagi ya yang mendekati nilai min. Ada 4,5, tapi kan mendingan 4,4 ke 4,3 ini rata-ratanya. Jadi seperti itu, sehingga didapatkan gambar seperti ini ya, yang tadi saya tunjukkan sama aja. Nah, ini saya membagi dua ya. Yang pertama ini berdasarkan pria, yang kedua ini berdasarkan diet. Bisa ditemukan juga di sini. Oh, yang ini kan berdasarkan pria sama perempuan. Terus di bawahnya nanti ada masing-masing dietnya gitu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama itu ada kita tentukan p-variatnya. P-variat yang sini kan tadi p-nya 3 ya. Kenapa 3? Karena dipakainya yang ini ya. Yang diet 1, diet 2, diet 3. Terus selanjutnya menentukan nilai hipotesis 0, lalu buat matriks varian kovarian dengan mencari nilai variansi dan kovariansi, membuat matriks H, dan semuanya ini sampai akhir didapatkan nilai U pangkat 1, yang mana itu adalah untuk mendapatkan nilai F tadi. F hitung tadi, transformasi yang paling bawah. Dan semua itu dilakukan di sini. Ada matriks H, ada matriks E ditambahin, terus dari inverse matrix, dan seterusnya. Ini matriks yang dipakai nih, yang E inverse. Ini nih. E inverse H. Dari sini nanti dapat nilai eigennya. Nilai eigennya nanti digunakan untuk mencari nilai eigen dari matriks tersebut, lalu ambil nilai eigen terbesar dan bagi dengan 1 yang dikurang dengan nilai eigen tersebut untuk mendapatkan nilai delta. Ini maksudnya apa? Ambil nilai eigen terbesar dan bagi dengan 1 yang dikurang dengan nilai eigen tersebut. Itu sama aja kayak Royce yang ini nih. Kan rumusnya nilai eigen terbesar dibagi dengan 1 ditambahkan dengan nilai eigen tersebut. Jadi nanti dari nilai Royce theta ini kita pakai ke rumus yang ini nih. 1 yang ini nih. Kan ada lambda ya dari Royce. Theta maksudnya, Royce theta. Kita dapatkan ya F dari sana gitu. Selanjutnya apa? Kita dapatkan F hitung, sehingga apa? Sehingga H0 ditolak gitu ya. Karena apa? Karena nilainya lebih besar dari 1,45 yang tadi saya bilang. Nah, tiap hitungan rumusnya sudah ada di makalah, dan proses pengaplikasian dari rumus tersebut sudah ada di Google Spreadsheet, yang mana nanti akan dijadikan Excel Google Spreadsheet ini. Oke. Selanjutnya, uji beda min dengan univariat, kasus univariat. Jadi tadi saya menyelipkan kasus-kasus univariat di sini. Misalkan di sini ada uji T-nya, terus juga di atas juga ada. Nah ini. Dan dari situ di copy paste ke sini gambarnya. Sehingga apa? Sehingga kesimpulan yang didapat dari perhitungan yang sebelah kiri dulu ya. Perhitungan di atas terlihat bahwa tidak ada nih perbedaan signifikan antara perubahan berat badan yang terjadi pada jenis kelamin pria dengan perubahan berat badan yang terjadi pada jenis kelamin perempuan pada masing-masing program. Jadi di masing-masing program diet ini, diet 1, diet 2, diet 3, ternyata nih di dalam masing-masing program diet ini antara pria dan perempuan tuh nggak berbeda secara signifikan. Secara signifikan. Jadi interpretasi yang didapat adalah setiap program diet ternyata tidak melakukan perlakuan khusus pada jenis kelamin tertentu, sehingga baik pria maupun perempuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam perubahan berat badannya. Terus yang di kanan ini dibaginya menjadi yang tadi ya. Kalau ini kan antara pria sama perempuan, kalau ini antar dietnya.
Jadi terbagi menjadi 6 gini ya, diet 1 sama diet 2 di pria, diet 1 sama diet 2 di perempuan. Sehingga dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa hanya ada 2 kasus yang menolak nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dengan yang signifikan pada program diet yang diberlakukan untuk jenis kelamin pria di masing-masing keterkaitan program diet yang ada. Nah, jadi kalau di pria ini dia nggak ada, jadi semua di sini tuh H0 diterima, jadi sama-sama semua. Tapi kalau di perempuan, di sini ada H0 yang ditolak nih. Jadi pada perempuan ini, sementara pada program diet yang dilakukan untuk jenis kelamin perempuan, memiliki perbedaan yang signifikan pada perubahan berat badan yang terjadi antara program diet 1 dengan program diet 3, dan program diet 2 dengan program diet 3 yang ini sama yang ini nih. Nah, namun antara program diet 1 dan program diet 2 yang ini, dia itu tidak ada perbedaan signifikan pada perubahan berat badannya gitu. Di sini ada kesimpulan dan saran. Pertama, beberapa kesimpulan tambahan yang bisa didapatkan ternyata adalah kita menyimpulkan bahwa matriks varian kovarian pada data perubahan berat badan di setiap program diet pada masing-masing jenis kelamin tidak homogen yang berdasarkan uji box N tadi. Terus yang kedua, data perubahan berat badan di setiap program diet tidak berdistribusi normal multivariat. Kenapa? Karena uji box M-nya ini tidak terpenuhi gitu, homogenitasnya tidak terpenuhi. Jadi yang ketiga, jadi datanya itu tidak berdistribusi secara normal multivariat sehingga tidak dapat digunakan yang tadi Wix lambda, terus uh, Royce theta sama Pillay itu nggak bisa dipakai. Terus yang ketiga, antara kelompok pria dan perempuan memiliki pengaruh yang cukup besar nih pada model. Kenapa? Karena didapatkan tadi ya, F hitungnya itu ternyata cukup jauh ya dari 1,45. Jadi semakin besar, bagaimana yang dikatakan di sini, nih, semakin tinggi nilai statistik Lowry-Hartelling test, maka pengaruh terhadap model itu semakin besar. Jadi kita dapat menyimpulkan juga ternyata kesimpulan yang ketiga adalah pengaruh yang cukup besar pada model. Maksudnya apa sih? Jadi antara kelompok pria dan perempuan ini, dia ibarat kata dalam model matematiknya gitu, itu punya pengaruh yang cukup besar. Si prianya besar, perempuannya pun juga besar pengaruhnya gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain gitu pengaruhnya. Terus saran yang diberikan adalah berdasarkan perhitungan dari dataset yang diperoleh, ternyata masih terdapat banyak asumsi yang tidak terpenuhi seperti yang tadi ya, uji box SM. Terus di bawah di makalah bisa dilihat ada yang dilanggar tuh nomor 2 dan 3. Yang dilanggar tuh yang nomor 2 nih, matriks kovariansi antara populasi tidak sama ternyata kan. Terus setiap populasi tidak normal multivariat gitu. Hingga untuk perhitungan selanjutnya, dataset dapat dicari dari sumber yang memiliki latar belakang pengambilan observasi. Kenapa ya? Karena sumber yang saya dapatkan itu tidak memberikan latar belakang masing-masing variabelnya gitu. Didapatnya bagaimana, terus jadi dengan nggak ada gambaran sebelumnya, jadi kita nggak bisa apa ya, ibaratnya menerka-menerka gitu kan. Jadinya ketika melakukan perhitungan, ternyata asumsinya tidak terpenuhi gitu. Mungkin kalau kita bisa mendapatkan gambaran sebelumnya dari dataset yang kita ingin olah gitu ya, mungkin kita bisa menghindari hal tersebut gitu, menghindari apa namanya, asumsi-asumsi yang dilanggar. Terus dan mungkin juga bisa mencari dataset yang memiliki jumlah responden yang lebih banyak dari dataset yang diolah. Kalau pada makalah ini kan datasetnya cuma 30 baris per masing-masing ini, 30 observasi per masing-masing diet gitu ya kan, jadi dikit. Jadi kalau misalkan responden itu lebih besar, kayak nggak cuma 30 tapi kayak misalkan 100, itu nanti eh, terkadang bisa ini memperbaiki asumsi normalitas. Jadi asumsi normalitas itu nanti bisa terpenuhi karena datanya semakin besar gitu. Mungkin itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.